Shalom Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kita bersyukur untuk kesempatan Tuhan bagi kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita boleh kembali lagi bersama-sama datang untuk sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan baru, juga kesempatan untuk menjalani hari kami dan melayani Tuhan. Tolong kami agar dengan kesempatan yang ada ini, kami dapat semakin mengenal Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Dan biarlah firman ini juga boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan perenungan kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu masih ada kesempatan, yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 13 sampai 14, ayat 17, ayat 20, ayat 28 dan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan." Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ayat-ayat yang sudah kita bacakan bersama dalam perikop Injil Lukas tadi memiliki latar belakang ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak senang, bahkan marah dengan perlakuan Tuhan Yesus ketika ia mengajar, bahkan makan bersama-sama dengan para orang berdosa. Para orang berdosa saat itu adalah label yang diberikan kepada orang-orang yang termarginalkan. Salah satu contohnya adalah para pemungut cukai. Mereka dianggap termarginalkan karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menganggap mereka tidak melakukan perintah atau hukum Taurat. Para pemungut cukai yang kita tahu adalah mereka adalah orang-orang yang mengkhianati bangsa mereka sendiri, bangsa Israel. Mereka menarik pajak dari rakyat dan memberikan kepada bangsa Romawi, bangsa yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Para pemungut cukai menjadi orang yang dibenci, yang tidak disukai oleh orang-orang Israel. Mereka diberikan label orang-orang berdosa. Apalagi bagi para ahli Taurat dan para pemungut cukai. Sehingga betapa tidak senangnya mereka ketika mereka melihat Yesus bisa berbicara, bisa mengajar mereka, bahkan duduk bersama-sama, lalu makan bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian untuk melawan kemarahan, ketidaksenangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap apa yang telah terjadi itu, Yesus memberikan 3 perumpamaan. Salah satu dari 3 perumpamaan adalah yang telah kita baca bersama tadi, yaitu tentang anak yang hilang. Apa makna dari perumpamaan itu? Kita tahu bahwa perumpamaan anak yang hilang bercerita tentang seorang anak bungsu yang meminta harta yang adalah bagiannya kepada ayahnya, lalu dia dengan hartanya itu pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan ayahnya dan hidup bersenang-senang di sana. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Terjadi kelaparan di negeri itu. Uangnya pun habis, sehingga si bungsu harus hidup melarat, hidup dengan tidak punya apapun.
Dia bahkan bekerja menjadi seorang peternak babi. Dan ketika ia lapar, ia ingin memakan makanan dari ternak babi itu, ia tidak diizinkan untuk memakannya. Betapa menderitanya hidup si bungsu itu ketika ia tidak lagi bersama-sama dengan bapaknya. Namun di dalam keterpurukannya, di dalam rasa penyesalan yang begitu dalam ketika ia meninggalkan ayahnya, ia rindu untuk balik. Ia rindu untuk pulang ke rumahnya kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, perumpamaan ini bukankah tidak lagi asing bagi kita? Ya, anak bungsu itu memang terhilang. Dia pergi dari kehidupannya yang nyaman, yang damai bersama dengan bapaknya, dan menghabiskan segala sesuatunya begitu saja. Bapak, Ibu, Saudara, inilah gambaran yang Tuhan Yesus berikan, yang menggambarkan orang-orang berdosa yang saat itu makan bersama-sama dengan Tuhan. Betapa mereka menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka ingin kembali kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bukankah Bapa dalam perumpamaan Yesus itu juga memiliki seorang anak lainnya? Ya, si sulung. Dan ternyata si sulung ini terhilang, walaupun dia bersama-sama dengan bapaknya. Hari-hari dia nampak menuruti apa yang bapaknya itu katakan. Dia mematuhi apa yang bapaknya perintahkan. Tetapi ternyata dia terhilang, namun dia tidak merasa bahwa dirinya terhilang. Barangkali dia mengira bahwa kehidupan sehari-hari bersama dengan bapaknya itu sudah menyenangkan hati bapaknya, karena dia nampak melakukan apa yang bapaknya perintahkan. Namun sebenarnya dalam hari-hari kehidupannya itu, ia tidak mengalami kedekatan dengan bapaknya. Ia tidak menikmati hidup bersama dengan bapaknya itu. Terlebih lagi, ia juga belum memahami karakter asli dari bapaknya itu. Sehingga ketika adiknya pulang, untuk adiknya itu kembali ke rumahnya, ia menolak kepulangan adiknya. Bahkan ia membujuk ayahnya untuk tidak mengampuni adiknya itu. Betapa ia tidak mengenal bapaknya yang adalah orang yang berbelas kasih, seorang bapa yang murah hati. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, inilah gambaran dari para orang Farisi dan ahli Taurat yang Yesus berikan dalam perumpamaan ini. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hari-hari meneliti Taurat dan bahkan bisa terus-menerus berada di bait Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Juru Selamat itu datang hadir di antara manusia, bahkan duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, mereka menolak akan hal tersebut. Mereka marah karena Yesus duduk makan bersama-sama dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa, orang-orang yang terhilang tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka juga butuh pengampunan. Mereka juga adalah orang-orang yang terhilang. Inilah makna dari perumpamaan Yesus itu, bahwa kedua anak dari Bapa itu memang terhilang. Tetapi mereka punya respons yang berbeda melihat kesempatan yang ada dalam hidup mereka itu untuk kembali berbalik kepada Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, sebenarnya kesempatan demi kesempatan selalu hadir dalam kehidupan si sulung. Karena dia hari-hari bersama dengan Bapaknya. Ia dapat menggunakan kesempatan yang ada itu untuk semakin dia mengenal dan menikmati hidup bersama dengan Bapaknya. Tetapi ia nampak tidak menghargai setiap kesempatan yang ada itu. Ia belum mengenal karakter asli Bapaknya dan karenanya menjadi terhilang. Bahkan ia mengatakan secara tidak langsung bahwa si bungsu tidak perlu lagi diberikan kesempatan untuk berbalik kepada Bapaknya. Namun tidak demikian dengan si bungsu. Dirinya yang sudah berada dalam keterpurukan,
menyadari bahwa dia terhilang dan dia harus pulang. Dia melihat bahwa masih ada kesempatan yang akan bapaknya berikan kepadanya, walaupun dia sempat seolah-olah pesimis. Dia mengatakan kepada bapaknya dia tidak layak lagi menjadi anak bapa. Biarlah menjadi budak saja. Tetapi bapaknya memberikan lagi kesempatan kepada si bungsu untuk kembali hidup bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan begitu banyak kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita semakin mengenal Tuhan yang begitu baik dan murah hati dalam hidup kita. Tetapi kita juga terkadang atau bahkan seringkali mengabaikannya. Kita tidak melihat bahwa kesempatan itu ada untuk kita, juga ada untuk orang-orang lain yang hendak kembali atau mulai mengenal siapa Bapa kita itu yang sebenarnya, siapa Tuhan kita itu yang sebenarnya. Tuhan Yesus terus merindukan untuk setiap kita yang saat ini nampak dekat, namun jauh darinya, ataupun yang jauh, namun merindukan Dia untuk datang kepadanya, untuk kembali kepadanya, karena masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, seorang bernama Bill Miller, salah satu anggota dari band Mercy Me, dia harus mengalami kenyataan hidup di umur 13 tahun, terpisah dari ibunya. Dia hidup bersama ayahnya karena ibunya itu sudah tidak ingin lagi membangun keluarga bersama ayahnya yang adalah seorang yang kasar, seorang yang hari-hari memperlakukan dengan tidak layak ia maupun ibunya. Bersama dengan ayahnya itu, Bill selalu mengalami kepahitan. Tidak hanya mengalami pelecehan melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan yang menyakiti fisik dari Bill Miller ini. Dia selalu mengalami kepahitan seumur hidupnya bersama dengan ayahnya. Tetapi ada momen, satu kesempatan yang Tuhan pakai, di mana keadaan hidup Bill bersama dengan ayahnya itu berubah total. Ya, dalam kesempatan itu, Tuhan mengizinkan ayah dari Bill menderita kanker. Tetapi justru di masa-masa inilah ayah dari Bill ini mulai kembali kepada Tuhan. Ia mulai berjalan menuju terang Tuhan. Ia membaca firman dan mulai kembali setia ke gereja. Berjuang untuk hidup dengan kanker selama 5 tahun, akhirnya ayah Bill meninggal dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, 5 tahun yang ada dalam akhir-akhir kehidupannya itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga bagi ayah Bill untuk dapat kembali memperbaiki relasinya dengan Tuhan. Meski kemudian Bill terpukul dengan kematian sang ayah, Bill percaya bahwa di kesempatan akhir hidup ayahnya itu, Tuhan sudah menerima kembali ayahnya. Tuhan sudah mengampuni ayahnya, dan Bill juga percaya bahwa kini sang ayah sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan. Kesempatan yang juga dirindukan Yesus untuk kita alami. Kesempatan di mana kita dapat kembali kepadanya dan bersungguh-sungguh lagi mengikuti Dia sampai akhir kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam posisi apapun Anda sekarang, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik dan murah hati, yang akan menyediakan kesempatan bagi barang siapa yang mau dengan penuh kerendahan hati datang dan menyerahkan diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, tolong ajarkan kami untuk melihat setiap kesempatan hidup yang ada
untuk semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Kami menjadi semakin memberikan makna bagi dunia karena Engkau yang terus melayakkan kami untuk dapat menikmati hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keluarga kami, tetangga kami, kerabat, teman, dan orang-orang di sekeliling kami yang saat ini berada dalam posisi terhilang, baik seperti anak bungsu maupun anak sulung. Atau hal itu saat ini mungkin terjadi dalam pribadi setiap kami ya Tuhan. Kami mohon agar dengan kehendak-Mu saja Tuhan dapat membuat mereka kembali ke dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Membuat kami dapat kembali melihat kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau terus menikmati Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Juga kami ingin kelak kami juga dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Kami menyerahkan untuk sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus menguatkan kami dengan apapun yang akan kami hadapi nanti. Kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, murah hati, dan terus memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi setiap apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, teruslah melihat kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk membawa kita semakin dekat, selangkah lebih maju kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita kehilangan akan kesempatan itu. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.